Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2B, kelompok 5, yaitu saya sendiri, Muhammad Syahadantune. Dan saya Nur Alda Trinov Ahudulu. Saya Ahmad Mantau. Saya Kristiani Manapani. Saya Sintiawati Irianto. Kami akan menampilkan sebuah video yaitu tentang cara pencegahan infeksi nosokomial. Selamat menonton. Risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebelum membahas mengenai pencegahan infeksi nosokomial, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih infeksi nosokomial itu. Infeksi nosokomial adalah istilah yang merujuk pada proses infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Artinya, seseorang yang dikatakan terinfeksi nosokomial apabila cara penularannya terjadi di lingkungan rumah sakit itu sendiri. Termasuk juga infeksi yang baru muncul saat pasien berada di rumah dan juga para pekerja yang ada di rumah sakit. Ada 6 penyebab terjadinya infeksi nosokomial. Yang pertama, suntikan yang tidak aman dan seringkali tidak perlu. Dan yang kedua, penggunaan alat medis tanpa ditunjang pelatihan dan dukungan laboratorium. Yang ketiga, standar dan praktek yang tidak memadai untuk pengoperasian bank darah dan transfusi darah. Yang keempat, penggunaan cairan infus yang terkontaminasi. Yang kelima, meningkatnya resistensi terhadap antibiotik. Dan yang keenam, berat penyakit yang diderita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Sis. Apa benar ini dengan Ibu Anggi? Ya benar. Jadi Bu, bagaimana keadaan Ibu saat ini? Alhamdulillah sudah membaik, tapi masih agak batuk. Jangan lupa diminum obatnya ya Bu. Iya, Sis. Saya permisi dulu ya Bu. Iya, makasih, Sis. Iya. Infeksi nosokomial dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu dengan mencuci tangan. Tangan merupakan media yang baik bagi kuman untuk berpindah. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang yang ada di rumah sakit untuk mencuci tangan dengan cara yang baik dan saat yang tepat. Ada 5 saat yang tepat untuk mencuci tangan, yaitu yang pertama, sebelum kontak atau sebelum memegang pasien. Yang kedua, sebelum melakukan prosedur kepada pasien. Yang ketiga, yaitu adalah terpapar cairan tubuh pasien. Yang keempat, yaitu setelah memegang pasien atau setelah kontak dengan pasien. Yang kelima, yaitu setelah menyentuh barang-barang pasien. Cara mencuci tangan dengan air dan sabun yaitu yang pertama, basuh tangan, kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan, lalu ratakan. Setelah itu, gosok punggung tangan hingga sela-sela jari. Lalu kaitkan kedua tangan kiri dan kanan. Kemudian jabatkan kedua tangan kiri dan kanan. Lalu putar-putar ibu jari. Begitupun sebaliknya. Setelah itu, putar-putar ujung jari di telapak tangan satunya. Begitupun sebaliknya. Kemudian basuh tangan menggunakan air. Lalu keringkan menggunakan handuk atau tisu. Untuk pencegahan lainnya, kita dapat menggunakan alat pelindung diri
untuk menghindari kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya. Alat pelindung diri meliputi yang pertama yaitu masker, handscoon, alat pelindung kepala, alat pelindung kaki, pakaian khusus atau apron, dan alat pelindung mata yang digunakan di rumah sakit. Yang terakhir yaitu menjaga sanitasi lingkungan yang benar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan dapat menghasilkan sampah rumah tangga, sampah medis, dan sampah berbahaya lainnya, yang memerlukan manajemen yang baik untuk menjaga keamanan tenaga rumah sakit, pasien, masyarakat, dan pengunjung.